Itu sebabnya Mas Aksan tadi bertanya itu, siapapun yang channeling ke saya, mereka dapat. Saya nggak bangga yang membuat saya menyombongkan diri dengan itu. Malah, Tuhan, aku ini emang siapa? Sampai segitunya, orang hanya mengingat aku, mereka tertolong. Ini sebenarnya di 2014, Mas, ini dikasih tunjuk. Makanya di situ saya bilang, iya saya gila. Memang aku siapa punya kemampuan seperti itu. Ya, oke Bang El. Dengan kemampuan seperti itu, kan otomatis menjadi tanggung jawab ya, yang harus dilaksanakan oleh Bang El. Bukan hanya tanggung jawab, tetapi juga perlu menjaga agar energi yang diakses tetap baik dan segala macam. Oke. Oke, nah ternyata Bang El sudah hadir nih Pak Radius. Iya. Saya ingin bertanya nih ke Bang El, karena resep sadar nafas ini kan yang bikin kan Bang El ya. Iya. Lalu sudah diuji coba, dilakukan sendiri. Kemudian sebelum Pak Radius juga 3 tahun sebelumnya sudah diuji coba juga ke ribuan orang. Iya. Gitu. Nah, ini resep apa gerangan ini? Iya. Kok bisa ya? Karena masih ada sebagian orang yang mempertanyakan, masa sih hanya dengan duduk diam hening begitu Iya. masalah bisa selesai? Bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah kerezekian itu kok bisa selesai. Oke, halo selamat malam Bang El. Selamat malam, Mas. Padahal tadi saya hanya mau nonton. Ini Mas Aksan ini Oh, selama iya Bang, saya masih penasaran juga. Itu gimana Pak Radius, kemudian Pak Doni di Timor Leste batu ginjalnya bisa lenyap. Kemarin sebelum Pak Radius juga sudah ada keluarga RSN yang mengidap GERD anxiety selama 8 tahun juga bisa sembuh hanya dengan duduk diam hening. Mohon penjelasannya Bang El. Ya, ini sesuatu sebenarnya sakral, Mas. Berat saya sebenarnya mau mengeluarkan, tetapi barusan saya tanya hati saya, keluarkan aja. Bukan saya bilang saya spesial, tetapi dari sekian perjalanan itu akhirnya saya terima bahwa saya diberi tugas yang berkali-kali saya tolak. Bukan dipaksa ya. Berkali-kali saya tolak, tetapi semesta dengan semua perangkatnya mengkondisikan supaya saya tetap di perjalanan itu. Akhirnya ada teman dulu dari Bandung, dia bilang seperti ini, Bang, kalau menolak terus, perjalanan ini semakin panjang dan sebetulnya nggak bisa ditolak. Saya merenung waktu itu. Nah, itu dia ucapkan tahun 2020. Tapi semakin kesini saya lihat, ya memang. Saya bertanya, apa iya saya bisa mengambil energi dari mana-mana itu seolah-olah saya seorang avatar. Saya bukan bangga, enggak, aku nggak mau seperti ini, aku mau berbisnis. Aku memulai sadar napas, saya mau sehat, itu doang. Nggak ada pemikiran atau impian supaya ini, naik ke gunung ini, enggak. Jadi Mas Aksan sudah lihat, teman-teman yang lain sudah lihat, saat saya meminta awan dan kabut yang menutupi Merapi di minggu lalu itu terbuka, saya bukan bangga. Saya tertegun, jujur saya tertegun. Lalu jam 1 siang di Watu Lawang saya mampu melihat matahari, nggak pakai apa-apa. Justru wajah saya yang nggak kuat, mata saya nggak apa-apa. Tadi subuh saya bangun, Bang Deddy bilang apa? Bang, aku masuk semakin dalam, ternyata waktu abang duduk di batu besar di Watu Lawang itu, abang buka portal. Raffi Ananda yang ya anak asli sana juga begitu dia lihat saya, ayo Bang buka portal sebanyak-banyaknya di Kebumen.
Nah, itu sebabnya ya, itu cerita ya pengantar. Itu sebabnya Mas Aksan tadi bertanya itu, siapapun yang channeling ke saya, mereka dapat. Saya nggak bangga yang membuat saya menyombongkan diri dengan itu. Malah, Tuhan, aku ini emang siapa? Sampai segitunya, orang hanya mengingat aku, mereka tertolong. Ini sebenarnya di 2014, Mas, ini udah dikasih tunjuk. Makanya di situ saya bilang, iya saya gila. Memang aku siapa punya kemampuan seperti itu? Ya, oke Bang El. Dengan kemampuan seperti itu, kan otomatis menjadi tanggung jawab ya, yang harus dilaksanakan oleh Bang El. Bukan hanya tanggung jawab, tetapi juga perlu menjaga agar energi yang diakses tetap baik dan segala macam. Nah, itu apakah merupakan beban atau bagaimana, Bang? Awalnya beban. Bebannya seperti ini. Loh, entar aku lagi berpikiran kotor, yang channeling ke aku siapa? Entar aku lagi begini, loh. Akhirnya aku nggak bisa leluasa. Tetapi apa? Saya masuk lebih dalam lagi. Bukankah ini adalah cita-cita saya dari dulu? Apa itu? Hidup suci. Dulu bahkan sebelum saya sadar napas itu, saya udah menulis, kemanapun kamu berjalan, ya, apapun yang kamu sentuh, tinggalkanlah jejak-jejak cinta kasih. Bayangkan kemanapun, ya, apapun yang kamu ucapkan, biarlah kata-katamu itu menjadi kata-kata yang memotivasi dan menyemangati. Akhirnya apa, loh, ini kan saya udah ucapkan dari dulu. Tetapi saya nggak menyangka sejauh ini kejadiannya. Kan ada banyak tuh pemuka agama ya mengucapkan sesuatu yang indah, ya udah kata. Lah ini kok saya dibawa, saya udah duluan mengucapkan kata-kata itu. Akhirnya kemanapun saya berjalan, contoh ya, Mas nggak ikut sih yang ke Watu Lawang ya, itu Mas Wadi dan yang Pak Heru. Itu saya tercengang, Mas. Kok bisa ya begini ya? Nah, waktu Mas yang ikut ke Pura itu, Tirta Pingit kan, ke Pura Besaki, lihat sendiri, selama kita sadar napas itu anjing diam, tiarap, tidur. Yang tadinya berisik, lalu setelah kita selesai sadar napas, mereka kembali. Bahkan berantem. Jadi, saya melihat semua itu bukan, wah ini aku. Enggak. Kayak yang Mas bilang, bukan beban. Akhirnya saya cerna, saya olah, bukan beban. Tetapi apa? Tanggung jawab. Dan pada dasarnya semua kita diberi tanggung jawab. Ya. Diberi tanggung jawab apa? Untuk menjadi tower energi ilahi kemanapun kita pergi. Seperti itu sebenarnya. Oke, ya. Baik, Bang El, terima kasih untuk penguatannya ya.